Pemilu 2024 terutama untuk DPR RI itu akan penuh kejutan, di mana ada kandidat-kandidat muka baru, tetapi mereka punya potensi ya untuk menyalip para pesohor, ya, para petahana incumbent di DPR RI. Semua anaknya istilahnya beda partai. Maka ketika beda partai bisa jadi kerumitan para pemilih yang mayoritas. Ya sekali lagi ya tentu lebih banyak pemilih yang kesulitan lah ketimbang pemilih yang dalam tanda petik ya akan berrepot-repot untuk mencari satu-satu dengan seksama dan semua ya. Atau malah ketuker nih. Iya, seperti yang selalu saya bilang, pileg itu bagi kandidat kepala daerah ini kan sebenarnya adalah warming up, pemanasan aja. Betul. Karena ini kan tes ombak aja, tes ombak. Maka ketika tes ombak, bagi pemain yang berpengalaman gimana caranya dia jangan sampai istilahnya dalam putaran latihan ini dia memenangi pertarungan. Dalam latihan putaran ini kalau bisa dia justru juara kunci, juara buncit. Kalau perlu dia nggak menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika. Sudah lama tidak mengudara dan kita sekarang bertemu lagi di studio. Dan kita tahu bahwa pemilu 2024 baru sedang dalam proses penghitungan suara, masih dalam proses. Tapi banyak kejutan yang terjadi di Banten. Dari tumbangnya para petahana di Pileg sampai termasuk nama-nama besar yang juga di posisi kritis lah begitu. Dan yang sedang ramai adalah media menyebutnya Trah Jayabaya yang bertumbangan. Dan sudah hadir bersama saya ini Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, Kang Saiful Bahari. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Seger ya, kemana aja? Ya, alhamdulillah luar biasa nih kita memang sudah lama pemirsa bantenhai.com kita berjumpa lagi dengan ownernya langsung ya, dalam podcast yang akan semakin mengedukasi. Kasih Kang. Kang, kita tahu bahwa tadi saya sampaikan bahwa proses pemilu masih dalam tahapan penghitungan ya di tingkat rekapitulasi berjenjang. Rata-rata tingkat kabupaten kota udah selesai. Artinya sampai tanggal sedang mau ke level provinsi. Artinya kisi-kisinya udah mulai kelihatan lah begitu ya. Sudah. Jadi hilalnya sudah. Sudah ada ya. Tinggal nunggu sidang isbat. Tinggal nunggu sidang isbat kan? Iya, hilalnya udah kelihatan gitu. Karena hilal sudah bersama dengan mau Ramadan. Nah, Ibu, tadi saya sampaikan ada banyak kejutan ya. Yeah. Kita tahu bahwa dari semua tingkatan di Pileg di Banten itu bisa dikatakan bahwa semuanya dapil neraka lah begitu ya. Yeah. Dapil Banten 1, Banten 2 dan Banten 3. Di Banten 1 kita tahu dari Banten 3 lah ya, kita sampai seperti Tangerang Raya, kandidatnya pesohor-pesohor gitu ya, dan bahkan namanya disebut-sebut sebagai kandidat gubernur Banten lah begitu ya. Ada Wahidin Halim di sana, ada Karno, Airin begitu ya, nama-nama keren, populer lah begitu. Dan memang sementara ini nama-nama itu berpeluang lolos lah begitu ya. Termasuk tapi yang menariknya di Banten 2 banyak petahana yang bisa disebut orang terkejut ya. Kita sebut saja walaupun belum final tapi dari angka-angka yang ditunjukkan per hari ini, misalnya Yandri Susanto dari PAN yang kalah bersaing dengan nomor di bawahnya ya. Kalau salah Edison Sitorus. Termasuk Nur Eni dari Demokrat yang posisi Demokratnya tidak di 6 besar sesuai jumlah batas alokasi. Dia peringkat ke-7. Nah, peringkat ke-7 ya. Padahal kursinya cuma 6. Nah, sementara itu apa yang Kang Ipu lihat dari fenomena politik di Banten di pemilu 2024 ini? Baik. Pertama, saya sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu diwawancara oleh salah satu surat kabar media cetak
di Banten, di mana dulu bos komisaris Banten.saya itu membangun karir jurnalisme di awal. Saya sudah ngomong sama media itu bahwa pemilu 2024 terutama untuk DPR RI itu akan penuh kejutan, di mana ada kandidat-kandidat muka baru, tetapi mereka punya potensi ya untuk menyalip para pesohor, ya, para petahana incumbent di DPR RI. Nah, saya waktu itu kasusnya di Dapil Banten 2, di mana memang saya sebagai pemilih yang terdaftar di DPT Cilegon, TPS 1 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Di mana Dapil Banten 2 itu kan kota Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Di situ saya sudah memprediksi ya bahwa karena saya kenal betul ya dengan anggota DPR PAN di Kota Cilegon yang memang secara bisnis dan usaha sedang jaya. Dan saya waktu itu sudah mengkalkulasi karyawan dia aja lebih dari 1.500. Karyawannya dia 1.500. Sehingga saya bilang ini punya potensi kekuatan ya, suara ya, jika dikapitalisasi dengan pasangannya, maksudnya dengan keluarganya. Berarti kan angka 2000 itu sudah angka aman. Jadi margin errornya dia lebih kecil tidak di bawah 50%. Karena kita semua tahu bahwa margin error untuk Pilpres 2004 itu sekali lagi di atas 50%. Margin errornya lah. Margin error. Jadi kalau umpamanya kita punya data pemilih by name, by address, bahkan by phone, beberapa teman-teman yang dialog dengan saya sudah menyodorkan dia punya potensi suara itu karena punya data, dan datanya by name, by address, by phone, ada nomor handphonenya. Karena dia unik. Saya bilang jangan bangga dengan angka ini karena margin errornya lebih dari 50%. Dia ngengkeng lah bahasa orang Cilegon. Kemarin begitu rekapitulasi pemungutan suara selesai dan C1 sudah hampir dikumpulkan, dia terkejut karena betul-betul dia hanya memperoleh 30% dari data yang by name, by address, dan by phone. Bayangin sekali lagi, dia hanya dapat 30% loh. Itu yang by name, by address. Apalagi para kandidat ini yang tidak punya by name, by address, main ya sudahlah pokoknya gabrugan lah bahasa orangnya. Siapapun yang ditemuin, salera gitu ya. Diyakinkan dengan berbagai stimulus kan. Nah, stimulusnya itu ya dalam hari ini kita sebut dengan kos politik. Dengan bahasa teman-teman lain ya dapat saweran lah. Tapi tetap bagi saya adalah kos tebar politik. umpan nggak ada kailnya. Nah, tebar umpan nggak nyangkut. Itulah kemudian analisisnya kenapa akhirnya banyak incumbent dan para pesohor ini yang kemudian juga tersalib. Itu satu faktor. Faktor kedua, saya riset jaringan demokrasi di semua Indonesia, kita riset. Ternyata ada kecenderungan memang, ada kecenderungan psikologis bahwa wajah baru diminati, sedangkan wajah lama ini ibaratnya pemilih sudah mengukur. Ibaratnya saya ingin yang barulah, saya ingin mencoba yang baru. Sekali lagi. Nah, psikologi pemilih yang mencoba ingin yang baru, mungkin agak bosan dengan yang lama. Ini dalam psikologi politik itu bisa mendapatkan 4 teorinya. Jadi di mana-mana incumbent itu punya problem tadi bahwa dia dipersepsi oleh pemilih sebagai sesuatu yang bosan. Ya, karena dia juga sudah ketakar kan. Programnya di masyarakat sudah ketakar, janji politiknya juga semua sudah ketakar. Maka ketika ada pendatang baru, maka kemudian dia adalah harapan baru kan. Ya kita cobalah. Apalagi pendatang barunya dengan logistik yang mewah lah ya. Ya, yang wah lah dengan logistik yang berlipat-lipat. Iya, dia. Dan memang ada beberapa petahana yang menurut saya agak ketika memasang tagline yang sudah pasti saja, ya kan? Artinya mungkin yang sudah berpengalaman lah. Sementara apakah yang pasti itu di masyarakat betul pasti terasa kan gitu ya? Dan akhirnya mungkin apakah itu juga salah satu yang mempengaruhi kemudian pemilih menjadi berbalik arah dari petahana itu, Kang Ipul? Bisa jadi, tapi
pengamatan saya, Pak Komisaris, bantenhai.com, ternyata dari beberapa obrolan teman-teman yang pemain ya, mereka yang caleg sendiri, memang sebenarnya yang mereka akui adalah minimnya jumlah sebaran. Jadi minimnya sebaran dukungan. Jadi rata-rata orang tuh numpuk tahu, ngebruk, kata orang Cilegonnya itu ngebruk. Jadi numpuk di satu titik doang. di beberapa titik yang jadi basis dan dia fokus di situ. Ternyata teman-teman yang terpilih, baik itu di level DPR kabupaten kota provinsi, apalagi DPR RI, ternyata yang memiliki sebaran meluas. Sebaran meluas. Jadi sebaran meluas ini berkaitan dengan juga total kuantitas. Jadi kuantitasnya juga besar, sebaran juga meluas. Maka ya perkara nanti political cost-nya berapanya sebenarnya juga nggak relatif. Karena ada caleg ya level DPR kota yang pengakuan dari pemilih yang ya menerima sedekah politik bahkan nembus di angka 500.000. Tetapi nggak terpilih karena ternyata sebarannya tidak meluas. Satu, sebarannya tidak meluas, dan kuantitas jumlah yang disebarnya juga ternyata kalah dengan kandidat yang kuantitasnya tinggi, banyak kan? Kuantitasnya banyak dan sebarannya meluas. Ternyata malah dia yang kepilih. Tapi ada juga fenomena yang menarik juga nih. Apa namanya? Paralel gitu ya. Naiknya di DPR RI diikuti dengan naiknya caleg yang sama di partai yang sama di tingkat bawahnya kayak provinsi. Saya melihat kasus misalnya munculnya Edison. Diikuti dengan munculnya juga walaupun petahana saya lihat, tapi kan suaranya naik ke siapa? Dede Rohana ya. Nah, itu namanya tandem istilahnya. Tandem. Ternyata memang tandem efektif. Dan termasuk bahwa soliditas di partai itu penting juga ya. Oh iya. Karena ini lagi-lagi saya berdasarkan survei langsung ke pemilih. Jadi pemilih begitu kita wawancara, ini hasil wawancara niril, wawancara. Saya bilang ketika ada satu kandidat yang tidak tandem, walaupun angkanya X-nya, sedekahnya itu juga angkanya lebih besar, tapi tetap karena dia sendiri tidak tandem, maka ada caleg DPR kabupaten kota yang tandem dengan provinsi, yang tandem dengan DPR RI, dan bertandem pula dengan calon presidennya, tuh minimal 4 paket ya. Ternyata mereka lebih efektif mendulang suara yang berkonsekuensi kursi terpilih. Padahal dari sisi kos politik yang dia keluarkan, masing-masing daerah pemilihan, ya masing-masing caleg per daerah pemilihan, sebenarnya nominalnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Berarti teorinya bahwa pertama tandem sangat efektif. Masyarakat pun begitu ditanya, ternyata yang dilihat adalah total nerima, total sedekah. Jadi ketika total sedekahnya taruhnya 500, walaupun dia harus mencoblos 4 misalnya, dia tetap bangga dengan saya 500. Padahal kesulitan membuka surat suaranya 4 kali. Ketimbang ada satu daerah pemilihan dengan angka yang tinggi, cuman sendirian, tetap aja di bawah yang 4 itu. Kenapa? Karena pemilih mendapatkan tawaran bukan hanya pada satu kontestan. Jadi pemilih itu, pemirsa, tidak hanya mendapatkan tawaran dari satu kontestan caleg, baik itu level DPR kabupaten kota, provinsi, atau DPR RI. Mereka dari semua partai dan dalam satu caleg, bayangin, dalam satu partai calegnya sama, itu juga saling berkompetisi. Ditambah lagi dengan partai lain dalam dapil yang kompetisinya sama. Nah, inilah yang mengakibatkan pemilih kebanjiran. Jadi betul-betul pengakuan para caleg-caleg pemilu 2024 tuh gila, bersaing dengan musik duren. Gila dalam pengertian kos politiknya yang keluar gila-gilaan. Bahkan kata para pemilih, mereka banyak yang bikin status bersyukur. Alhamdulillah 2024 saya
sesuai harapannya. Panen, pesta katanya. Saya pesta. Itu pesta demokrasi ya? Itu pesta demokrasi. Dan banyak juga memang kandidat yang diet di awal memang ya karena ini pesta demokrasi sehingga saatnya saya bersedekah 5 tahun sekali. Kayak mencontohkan saya ini kan, diri saya. Walaupun misalnya mencoblos karena saudara, karena teman begitu ya, karena apapun itulah relasi lah gitu ya. Ketika berbeda-beda, pusing juga ya. Dan misalnya DPR RI A gitu ya. DPR provinsinya B ya. Saya mikir, oh iya susah juga, masyarakat mungkin lebih tertarik. Ya udah sepaket aja. Jadi ketika bicara A ke bawahnya partainya A semua gitu kan. Tinggal hanya kalaupun dia lupa calegnya, minimal kan larinya ke partai gitu ya. Iya kan? Iya kan gitu. Jadi makanya saya bilang ternyata salah satu fenomena yang muncul adalah bagaimana tandem itu tuh ya. Tandem itu bisa. Walaupun memang semua caleg di bawah sebenarnya semua bermimpi dan berharap ada tandem. Tetapi caleg pusat atau DPR RI juga kan selektif karena wilayah daerah pemilihan dia kan gabungan kabupaten kota sehingga ketepatan dan kecermatan caleg DPR RI memilih tandem di dapil di bawahnya itu menjadi strategi sukses tersendiri karena kekeliruan caleg DPR RI memilih tandem di daerah pemilihan di bawahnya itu juga faktor membuat tidak efektifnya kos politik. Jadi kos politik berapapun yang disediakan angkanya, ketika keliru dan tidak tepat memilih tandem caleg di level di bawahnya, maka sekali lagi muspro. Itulah hal yang tidak mudah. Sekali lagi, hal yang tidak mudah adalah memilih tadi ya, memilih kawan seperjuangan yang di setiap dapilnya beda-beda kan. Betul. Ya, saya umpamanya kan dapil DPR RI. Di Cilegon umpamanya, di DPR provinsi kan calegnya juga sekurang-kurangnya ada 4 karena kursinya 4. Betul. Yang di partai yang sama dengan saya kan. Kita mau bikin tandem satu partai lah, berjenjang. Mulai dari DPR RI, provinsi sampai kabupaten kota, itu satu berjenjang. Maka kesulitan saya adalah ketika saya mempercayai kandidat di salah satu kabupaten kota ya, dapil A taruhlah ya, di kabupaten di kota Cilegon umpamanya dapil 1. Nah, itu caleg yang itu yang kita pilih. Kapasitasnya. Ternyata kos politik yang pribadi yang dia miliki ternyata sangat terbatas. Ini kan jadi problem buat saya. Sementara bisa jadi kapasitas calegnya bagus, tetapi kekuatan kos politiknya relatif nggak ada, itu juga ya. Jadi nggak jadi lagi. Karena rata-rata sekali lagi pengamatan saya 90%, tidak 100%, 90% kesuksesan tandeman ini ternyata ketepatan memilih komposisi 3 variabel. 1, kos politiknya memadai. Yang kedua, kapasitas caleg yang di bawah jadi kita tandem itu setidak-tidaknya ya kapasitasnya masih nilainya jangan C ke bawah lah, B ke atas. Nilai mata kuliahnya ya, kalau berarti itu ada mata kuliah harus B ke atas. Nah itu ya. Yang ketiga, tentu kita jangan salah memilih tim sukses. Karena tetap walau bagaimanapun tim operasionalnya adalah tim sukses. Betul. Ketika tim operasionalnya adalah benalu, parasit, maka habis kita. Seberapapun kuat dan besarnya kos politik kita, habis diisak oleh para benalu-benalu itu. Jadi tim sukses saya ibaratkan seperti kaki ya. Jangan sampai lebih banyak gonta-ganti sepatu ketimbang melangkahnya gitu ya. Nah itu, betul sekali. Betul. Nah, soal tandem nih, saya juga melihat beberapa fenomena yang partai yang dari atas sampai ke bawah naik. Kasus di dapil Banten 1 PKB ya. PKB lalu Nasdem di Kota Serang juga sama. Ketika tandem itu terjadi, semuanya ikut naik kayaknya. Dalam kasus di Banten 1 di Lebak, kita sedang rame yang namanya soal tumbangnya Trah Jayabaya. Apakah ini juga salah satu karena tandemisasi karena walaupun satu keluarga misalnya saya lihat kan keluarga Jayabaya katakan Bu Iti di Demokrat,
Hasbi di Hasbi PDIP. di PDIP. Satunya lagi siapa adiknya Haja Umu itu ya? Saya apa di mana saya? Perindo. Lalu Pipi juga sama kan. Satu keluarga tapi tidak satu partai, tidak memungkinkan untuk tandem. Apakah itu juga salah satu penentu akhirnya mereka tidak solid dalam apa kalau kita bicara terah ya, Kang Ipul. Gimana melihat itu, Kang? Pertama, jika kita sepakat 2024 teori yang praktiknya sukses adalah tandemisasi, maka ya itulah antitesa. Karena tidak mengikuti teori tandemisasi, faktanya tidak berhasil. Walaupun pemilu 2019 kan berhasil, Trah Jayabaya tetap masih dominan lah ya. Ya karena ada muncul era baru tandemisasi ini yang terbukti kan di semua caleg yang tandemisasi, tidak hanya di Banten. Betul. Kebetulan saya juga menjadi pengamat dan konsultan para politisi di Kalimantan Selatan, sama semua yang tandem sukses. Sekali lagi di Kalimantan, yang tandem itu baik di DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupatennya, partai dan calegnya sukses. Nah, ini kan dari sampel 2 provinsi saja, semakin saya meyakini bahwa sekali lagi ya, tandemisasi ini sebagai era baru. Yang ini bisa menjelaskan kenapa Trah Jayabaya kemudian ya harus menerima konsekuensi karena tidak tandemisasi. Karena faktanya kan semua anaknya istilahnya beda partai. Maka ketika beda partai bisa jadi kerumitan para pemilih yang mayoritas. Ya sekali lagi ya tentu lebih banyak pemilih yang kesulitan lah ketimbang pemilih yang dalam tanda petik ya akan berrepot-repot untuk mencari satu-satu dengan seksama dan semua ya. Atau malah ketukar nih. Iya. Sehingga itu ya jangan-jangan faktor itu, faktor kerepotan sehingga masyarakat ya sudahlah daripada saya repot-repot mendingan saya milih yang satu aja yang semuanya juga jelas. Ya kalau bicara umpamanya harus angka ya kalau angkanya disebut ada angka 100 mah ya pokoknya yang partai angka 100 ya sudah itu aja yang kita coblos. Satu. Yang kedua, saya membaca Pak Komisaris karena maaf ya dengan bahasa politik common enemy, jangan-jangan ini Trah Jayabaya ini sedang dijadikan common enemy, musuh bersama buat lawan politik yang selama ini yang sudah 3 periode lah, hampir 4 periode. Karena 2 periode bapaknya, 2 periode berikutnya adalah anaknya. Ya. Jadi jangan-jangan semua bersatu bersepakat punya tagline, yang penting jangan keluarga JB. Silakan pilih yang penting jangan keluarga JB. Dan yang kedua, saya menengarai ada investor. Ada investor yang istilah bandar yang main kepala desa, itu biasanya kan ada bandar. Bisa itu daerah mana yang ngebandarin, walaupun pilkadesnya di Serang, tapi bandarnya orang Cirebon, orang Madura. Ada yang memang dia itu menyediakan sejumlah finansial untuk perjudian ya. Nah itu bandar. Karena sekali lagi banyak juga yang seperti itu. Saya menengarai, walaupun ini sekali lagi bisa debatable ya, bisa salah saya persepsinya. Tapi saya menduga kandidat-kandidat yang secara kos politik sangat biasa-biasa saja. Kenapa di era 2024 yang kos politik sepertinya adalah harga mati, mereka tetap terpilih? Nah, saya kemudian menduga jangan-jangan ada investor di belakang layar yang memang mensupport, mensuntik dengan target yang sama. Ya, dengan target yang sama. Yang penting jangan JB. Karena di depan mata setelah pemilu ada pilkada. Nah, karena target dia kan bukan pileg. Target dia adalah pilkada. Nah, jangan-jangan itu. Saya mulai membaca apa yang disampaikan Pak Saiful ya. Nah, ini apakah juga ada kaitannya dengan sikap politis JB di Pilpres yang kemudian kita tahu bahwa JB adalah kader PDIP ya. Yeah. Di Pilpres kemarin dia tiba-tiba mendukung 02. Nah, apakah ini juga berpengaruh? Bisa saja di tingkat secara kekuatan mungkin orang melihatnya ini sebuah kekuatan baru dengan bergabungnya JB ke 02. Kita tahu kan Pak Prabowo sampai makan siang dan itu di tempat JB kan. Nah, orang mungkin melihatnya bahwa ini kekuatan baru yang akan memperkuat Prabowo mungkin dari sisi Pilpres itu. Tapi
apakah di sisi politik dampak terhadap JB bahwa inilah yang kemudian memicu orang, termasuk kelompok yang tadinya dari awal mungkin memperjuangkan 02, tidak ingin ada pahlawan kesiangan misalnya. Apakah itu juga salah satu pemicu sikap politik JB di Pilpres terhadap apa yang terjadi di pileg terhadap anak-anaknya, keluarganya? Bisa jadi, Kang. Bisa jadi, Pak Komisaris. Karena sekali lagi psikologi masyarakat itu kan juga ada psikologi yang kita sebutkan BSH, barisan sakit hati ya. Barisan sakit hati yang merasa dia sudah berkeringat ya sejak setar pertama. Jadi ibaratnya babat alas lah. Jadi tinggal panen, tiba-tiba muncul orang yang kemudian berpidato bahwa sayalah ya yang nanti akan diberi piagam penghargaan sebagai orang yang paling berjasa dengan kemenangan kandidat ini. Padahal yang bersangkutan itu sekali lagi bila dirunut dari asal muasal dia adalah orang yang berhijrah lah, ya orang yang berhijrah ya seperti Pak JB yang dikenal PDIP, tiba-tiba kemudian sudah jelas PDIP itu kandidatnya 03, tiba-tiba dia sangat frontal mendeklarasikan. Satu, dia akan kehilangan kawan lamanya. Kawan lamanya sekaligus kawan baru. Musuhi kawan baru. Iya. Nah, ini tambahan tuh. Jadi tambahan variabel di samping variabel tadi yang asal jangan JB karena motivasinya pilkada. Yang kedua, ada juga tim-tim yang memang sudah membayangkan bahwa saya lah nanti akan dikasih sertifikat tanda terima kasih di Banten karena 02 akan memenangkan, karena walau bagaimanapun Prabowo kan tetap basisnya kan di Banten. Nah, begitu hari ini masang nyalon lagi, tentu tim-tim Prabowo ini kan sudah tinggal alhamdulillah saya tinggal memetik kemenangan, memetik hasilnya. Nah, begitu hadir Pak Jayabaya, ini yang kemudian membuat bisa jadi gerakan tadi. Gerakan-gerakan asal tidak jayab itu jangan-jangan adalah tokoh-tokoh yang merasa tersingkir dengan kehadiran gerah lah ya, tidak nyaman ya. Akhirnya tadi bukannya menambah suara ngefek kepada anaknya yang sedang nyalon, malah terjadi adalah lawan. Justru mengurangi ya, dukungan kepada anaknya sebagai bagian dari hukuman kira-kira. Menarik nih. Nah, Kang, itu kita ditambah lagi, Kang. Jadi efek berikutnya ada lagi nih yang ketiga. Ada lagi sebenarnya orang yang fokus untuk ngegembosin kandidat gubernur yang mereka sebenarnya juga adalah ketua partai. Maaf. Apa kurangnya Ibu Iti Jayabaya 2 periode jadi bupati di Lebak? Apa kurangnya Ibu Iti sebagai ketua partai Demokrat yang memang sekali lagi harusnya idealnya beliau itu sekurang-kurangnya terpilihlah di DPR RI. Tapi faktanya di DPR saja gagal. Ini jangan-jangan ada satu gerakan untuk tadi bahaya kalau Bu Iti ini suaranya bagus pada pilkada, karena ini akan jadi cerminan untuk kekuatan maju di pilgub. Betul. Karena Bu Iti juga kan berminat untuk pilgub. Jangan-jangan ada kekuatan namanya yang muncul lah begitu ya. Iya, jangan-jangan ada kekuatan yang sambil menyelam minum kopi. Sambil menyelam minum kopi. Yang penting ya kamu sudah di TikTok. Kamu di TikTok bukan hanya gagal di pileg kan? Ya, untuk ke depan di pilkada gubernur dan pilkada kabupaten kota pun ya sudah tidak punya kesempatan. Karena sekali lagi seperti yang selalu saya bilang, pileg itu bagi kandidat kepala daerah ini kan sebenarnya adalah warming up, pemanasan aja. Sebenarnya ini kan tes ombak aja, tes ombak. Maka ketika tes ombak, bagi pemain yang berpengalaman gimana caranya dia jangan sampai istilahnya dalam putaran latihan ini dia memenangi pertarungan. Dalam latihan putaran ini kalau bisa dia justru juara kunci, juara buncit. Kalau perlu dia nggak menang. Dengan nggak menang tidak ada yang dijual. Betul. Karena akan dibangun framing, wong pilkada aja nggak dapat suara, apalagi mau nyalon pilgub. Ini yang sesungguhnya kemenangan pada orang-orang yang memang memfokuskan tadi ya, memfokuskan bagaimana para kandidat yang ingin maju ke pilgub ini ya digantikan sebelum bunyi peluit, gitu. Betul. Dilemahkan sebelum saatnya arena digelar. Dibubarkan
Sejak gladi resik. Dibubarkan sejak gladi resik. Begitu kira-kira. Nah, di satu sisi memang kita tahu di selatan selain ada Terah Jayabaya, ada juga keluarga besar Padimyati. Nah, mungkin agak lebih baik keluarga Padimyati ya, keluarga Bu Irna, bahwa dua anaknya bahkan berpeluang lolos ya. Kalau sementara ini kita lihat Rizky yang mengalahkan Iti begitu ya, unggul sementara. Lalu ada lagi adiknya Risa di PKB ya, di suara kedua memang, tapi suara PKB cukup tinggi di sana kan. Ya. Nah, namun juga ada korban, bapaknya kritis gitu ya suaranya gitu kan. Pak Dimyati bahkan sangat berat untuk bisa lolos ke Senayan, termasuk juga ada petahana dari Golkar ya Bu Ade Rossi ya. Ya, yang terancam untuk tidak duduk lagi. Nah, apakah dengan, kan biasanya kan kalau politisi itu kan ketika dia gagal di satu medan, maka dia akan melihat medan lainnya. Karena ya momen saya lihat politik memang begitu. Nah, dengan tumbangnya Terah Jayabaya plus Dimyati yang tidak lolos, ini apakah akan membuat pilgub ramai, atau seperti Kang Ibu bilang daya tawar mereka jadi kecil, justru pilgub bakal jadi sepi, gimana Kang? Ya, bagi saya memang tidak harus matematis ya membacanya. Pertama, karena politik itu cair, bisa jadi ketidakberuntungan atau ketidakberhasilan di pileg ini justru akan menjadikan deadline. Ya, ibarat kita orang jurnalis kan deadline. Karena sudah deadline ya not ada choice, tidak ada pilihan. Betul. Jadi karena tidak ada pilihan itu bisa jadi fight. Nah, bisa jadi tergantung banyak faktor. Faktor yang pertama tentu logistik ya. Logistik. Nah, kalau logistiknya masih memungkinkan ya di sprint, maka ya tinggal mempatenkan bahwa ini deadline. Kalau tidak ini menang, mati saya. Nah, kalau ini bisa, tapi syaratnya logistiknya masih memadai, walaupun sudah perang nih kan. Nah, kalau itu masih memungkinkan, maka ya tinggal juga masih ada syarat berikutnya. Kemampuan memilih pasangan itu juga jangan dikira. Nah, masih panjang nih perjalanan ya, masih panjang perjalanan. Menambah hari resepsi. Tapi bagi saya ini mengkonfirmasi lagi para pemirsa bantenhai.com, mengkonfirmasi lagi bahwa teori tadi yang kita sepakati di podcast ini, bahwa tandemisme itu ternyata lagi-lagi terkonfirmasi, yang tidak mengikuti tandemisme ini akan menerima konsekuensi ketidaksuksesan. Antara lain keluarga Dimyati kan. Setidaknya kingmakernya sendiri kan. Walau bagaimanapun, kalaupun anaknya sukses, tapi kalau kingmakernya gugur ya apa? Akhirnya orang menganggap ini kan kebetulan, ini kan keberuntungan. Keberuntungan karena PKB nomor 1, calonnya presidennya nomor 1, dan beberapa kandidatnya semuanya angkanya bagus ya. Artinya semua terisi lah. Betul. Karena sulit memang di setiap kandidasi, caleg-caleg di setiap dapil itu calegnya terisi dengan merata. Betul. Terisi. Nah, karena terisi dengan merata, tertolonglah kemudian Terah Dimyati ini untuk terselamatkan. Satu itu. Yang berikutnya ya masih terbaca sangat masuk akal kalau kemudian anaknya Pak Dimyati, Rizky, masih bisa bertahan karena dia incumbent. Nah, incumbentnya itu yang kemudian jangan-jangan ya menyelamatkan dirinya, ya bukan karena faktor tandemnya, tapi faktor incumbent yang memang mungkin tadi sebaran timnya dan soliditas timnya dia masih memungkinkan. Ditambah lagi kan kompetisi dia fokus hanya melawan dengan mantan bupati. Jadi bagi saya Rizky itu ya enak aja karena kompetitor dia hanya satu. Fokus saya harus mengalahkan ibu mantan bupati. Fokus di situ. Jadi maka segala resources dilakukan penebalan baik itu medan area pertempuran maupun peningkatan angka kos politik yang terus ditingkatkan. Sementara mungkin ibu bupati aman-aman saja, merasa terlalu safety, terlalu mengandalkan jaringan selama ini sehingga bisa jadi jaringan begitu beliaunya pensiun, maka ternyata jaringan tidak bisa dikontrol. Kalau kemarin masih berjaya karena kan jaringan masih dikontrol. Jaringan birokrasi maksud saya kan. Jangan-jangan karena beliau sudah tidak lagi jadi kepala daerah, maka andalan untuk jaringan birokrasi yang selama ini adalah teori yang pasti
kayu yang pasti politik kan mesin birokrasi. Nah, mesin birokrasi yang dipolitisasi, yang menjadi kapitalisasi kursi, hari ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikendalikan oleh Ketua Partai Demokrat Provinsi yang jadi caleg DPR RI. Betul. Terbuktilah kemudian dia tersalib dengan anaknya Dimyati. Betul. Walaupun sekali levelnya dia masih anak, kan sama pertarungan sesama anak. Sama anak, iya. Karena kingmakernya sebenarnya kalau Jayabaya, kingmakernya IT kan tetap Jayabaya, makanya terahnya kan terah Jayabaya, terah Dimyati. Tapi membaca Dimyati bagi saya, Pak Dimyati mungkin salah strategi. Karena bagi saya harusnya strateginya gimana caranya dirinya yang harus menang. Iya. Karena kalau Kingmaker. karena kalau kingmakernya kalah, kan kingmaker nggak memungkinkan main di Iya. dapil berikutnya, pilkada Itu berikutnya kan nggak mungkin dimainin sama dirinya. Kayak tim yang lolos ke final tapi pelatihnya di kartu merah. Seperti itu. Ya gitu ya. Gitu. Kalau saya jadi Padim, saya ya udah saya harus menang. Iya, anak saya yang petahana harus menang. Harusnya satunya disiapkan untuk pilkada nggak dipilih gitu ya. Idealnya Kasih begitu. kaki dulu gitu Yang kan. penting saya sebagai kingmaker terpilih tetap kan saya membawa beban incumbent dong. Iya. Saya tetap mempertahankan nama besar saya sebagai incumbent dan sebagai politisi sangat senior, karena bahasa kasarnya Pak Dimyati caleg dapil DKI, dapil super neraka aja dia bisa menang. Ini dapil tuan rumahnya. Jadi bahasa kasarnya akhirnya Pak Dimyati mendapatkan pelajaran di kampungnya sendiri. Iya. Kalau dia kalah kemarin waktu jadi caleg DPR RI dapil DKI, ya Wajar lah gitu ya. ya wajar lah dia Kampung orang. kampung orang. Ini akhirnya dia kalah, ibaratnya dia terbunuh dengan pedangnya sendiri gitu. Salah fokus. Nah, itu sayang saya, maaf nih batin saya. Jadi saya membaca apakah kekeliruan strategi menurut saya, ini versi saya. Iya. Karena seandainya Pak Dimyati fokus pada dirinya sendiri, ya istilahnya anaknya, istilahnya walaupun tidak terpilih masih ada. Karena pertarungan pileg kemarin itu tinggal diteruskan saja kan. Kalau Risa ini tidak terpilih umpamanya, atau siapapun anak dari Trah Jayabaya ini tidak terpilih, kan sebenarnya masih punya investasi. Setidaknya investasi data lah. Iya. Oh, kemarin ini tinggal nambah saja jumlah kan. Nah, itu. Tetapi sekali lagi kan, kalau Pak Dimyati yang kepilih, kingmakernya sendiri, repot karena dia nggak mungkin main di pilkada kabupaten kota lagi. Nggak mungkin lah. Kalaupun di provinsi akan ada beban. Beban sama Bu Iti. Beban kamu main pileg aja nggak kepilih, suara sedikit, apalagi main gubernur. Yang levelnya seluruh Banten. Walaupun bukan pileg hanya dan pilkada berbeda ya, walaupun tapi ada psikologis. walaupun sekali lagi tetap akan yang berbeda. ditanggung begitu ya. Begitu kira-kira kan. Ini luar biasa. Udah panjang ya kita ngobrol ya. Luar biasa. Jadi kesimpulannya memang pilkada metode tandemisasi itu Ya, cocok untuk pilkada serentak yang banyak kertas juga ya. Itu Saya sih mengilustrasikan begini. Ingat kalau dulu ujian tuh pilihan ganda ya. Nah, iya. Ya kan? Kalau nggak tahu jawaban 5 itu, maka saya akan tulis A semuanya. Karena peluang ada A minimal 1 tuh ada tuh ya. Yeah. Ketimbang kemudian beda-beda kan. Makanya sama dengan pemilu sekarang, pemilu serentak maksudnya. Ketika orang milih 5 suara yang harus berbeda-beda warna, apalagi dan pasti beda-beda orang, tentu akan lebih simpel ketimbang diseragamkan lah begitu ya. Tinggal milih calegnya kan begitu Kang ya. Baik Kang Iqbal, luar biasa. Kita udah 1 jam ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol banyak lagi dengan Kang Saipul tentang politik di Banten, dan beliau ini sedang pulang kampung, makanya saya culik untuk podcast. Jadi Kang, mudah-mudahan nggak bosen, kita nanti bisa ngobrol lagi soal politik di Banten. Terutama sebenarnya yang ke depan harus mulai dikemas sama Pak Komisaris bantenhai.com adalah perhelatan pilkada serentak. Ya. Karena lagi-lagi pilkada serentak ini yang menarik. Kalaupun kemarin, kalau kemarin kan ya pilkadanya hanya setengah kabupaten kota di Banten. Kalau hari ini semua kandidat bupati wali kota di Banten, di seluruh Indonesia bahkan, ya di semua tingkatan kepala daerah itu mengadakan kontestasi. Dan ini adalah kontestasi pertama kali di Indonesia dalam sejarah perpolitikan Indonesia di mana ada pilkada serentak, di mana seluruh
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem kepala daerahnya dipilih pada saat yang bersamaan, yaitu tanggal 27 November 2024. Nggak bergeser ya? Ya. Nggak bergeser, baik. Dan itu kita akan nanti bahas dengan Kang Ipul lagi soal pilkada. Ada sesi berikutnya, nanti saya paksa pulang beliau ke... Siap. Baik, itulah podcast kita kali ini bersama Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, Saiful Bahri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.